Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jaga Lutfi itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apa, rahmah barokah sama Allah curahkan untuk kita semuanya. Dalam saat konsolidasi sambil berbuka bersama di Buntet Cirebon, Ketua Umum Panglima Besar Laskar Sabilillah Kiai Haji Muhammad Biliaksi atau yang terkenal dengan Gus Abbas menyampaikan bagaimana perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, yang mana banyak sekali cacian, bulian, bahkan ada yang menerima, ada yang pro, dan semua itu dimaknai sebagai perjuangan yang luar biasa untuk mengembalikan marwah perjuangan Wali Songo. Pesan mendalam dari Ketua Umum Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Gus Abbas membangkitkan semangat juang para laskar dan punggawa pengurus perjuangan Wali Songo sampai dengan tingkat ranting untuk satu komando dalam menegakkan keadilan. Yang hak itu hak, yang batil itu batil. Bagaimana punggawa Laskar Sabilillah dan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia bisa diterima dengan baik di masyarakat di seluruh pelosok penjuru tanah air ini? Tentu harus mewujudkan gerakan-gerakan positif yang tidak bertentangan dengan hukum. Ini perlu karena bagaimanapun perjuangan Wali Songo Indonesia sebagai bentuk pengejawantahan ajaran-ajaran leluhur, perjuangan Wali Songo harus hadir untuk merangkul, tidak memukul. Karena sejatinya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah ini dibentuk untuk mengembalikan bagaimana perurusan sejarah yang telah dibelokkan, makam-makam palsu, dan bagaimana Laskar Sabilillah ini hadir sebagai penyejuk, pelurus dalam sebuah perjuangan konteks mengembalikan bagaimana alur yang sebenarnya, dan juga bagaimana perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah senantiasa dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita simak videonya. Sekali lagi lah mohon maaf yang dari agama Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ashabat bukan para alim ulama, para kiai, wabil khusus penasehat MUI Pusat Bapak Jenderal Dudung Abdul Rahman atau Wakil Maqalah, mudah-mudahan dimanjakan umur. Yang saya hormati Akhil Karim, Ibn Karim, Kaimatul Al-Bandati, kemudian Sahib Al-Fadilah, Bahya Mufid, Tubagus dan Fadil, dan para ulama, para kiai, para youtuber PWI Laskar Sabilillah, para perwakilan daripada seluruh pengurus PWI Laskar Sabilillah se-Indonesia. Alhamdulillah, dengan satu perjuangan kalian semua yang luar biasa tanpa mengenal lelah, dengan satu kita kesempatan apa adanya, kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja pergerakan ini sangat fenomenal. Dulu saya mencita-citakan bahwasanya dalam 1 tahun 2 tahun ini PWI Laskar Sabilillah harus punya anggota 2 juta. Tapi ada sebuah survei yang mengatakan bahwa PWI dan Laskar Sabilillah sekarang lebih daripada 7 juta.
Alhamdulillah. Itu satu pencapaian sangat luar biasa. Itu semua adalah karena apresiasi daripada rakyat Indonesia dalam respon perjuangan yang kita usung. Perjuangan yang kita usung ini adalah perjuangan yang sangat tegas, perjuangan yang tidak mengandung kemunafikan, perjuangan yang tidak mengandung titik hitam, tapi diambil didasari dengan rasa kebersihan hati dan niat yang betul. Perjuangan yang tidak didasari dengan ambivalensi, ketidaktegasan kita atau kepentingan keduniaan atau kepentingan yang lain. Tapi perjuangan kita ini adalah perjuangan kebangsaan. Kita ingin membentengi bangsa kita, membangun patok-patok di negeri ini. Sebab apa? Sebab perjuangan kita ini tidak untuk hari ini, tidak untuk cuma hari esok, tetapi 100 tahun, 200 tahun yang akan datang. Selagi tanah air ini berdiri, maka perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila harus tetap ada dan eksis. Amin. Maka dari itu, pada sekalian, perjuangan ini akan kita wariskan kepada cucu kita. Kita adalah membangun tonggak pertama, seperti halnya dulu telah dibangun, diawali oleh para ulama Nahdlatul Ulama zaman Hasyim Asy'ari. Kita ini pelaku pertama yang disebut di dalam Al-Quran as-sabiqun al-awwalun. Bermacam-macam orang ketika menghadapi sebuah perjuangan, karakteristiknya sangat bermacam-macam. Allah menunjukkan di dalam kitab, di dalam surat At-Taubah, kalian baca itu surat At-Taubah, bagaimana macam-macamnya orang ketika dihadapkan pada sebuah perjuangan yang mulia, maka karakter manusia yang asli itu akan muncul. Boleh jadi kalian itu selalu sebagai warga NU selalu kalian menaungkan lagu Yalal Waton, bahkan mungkin lagu Yalal Waton yang paling kencang, Yalal Waton ini juga betul. Tapi belum tentu dia mau berjuang untuk negara. Belum tentu mau berjuang untuk bangsa. Betul. Ada yang kadang-kadang sampai menyerahkan satu kebangsaan negara harga mati Indonesia jaya, Pancasila jaya, Indonesia milik kita. Mana milik kita? Kalau dirampas oleh Pak Ali semua. Maka dari itu kita ini adalah anak bangsa yang memiliki kesadaran kebangsaan, kesadaran kesejarahan, kesadaran mentalitas, kesadaran akan cinta terhadap NKRI dan negara dan bangsa. Satu rakyat anak rakyat mengejawantahkan apa yang disebut dengan oleh Bapak Hasbullah, Yalal Waton, Yalal Waton, Hubbul Waton minal iman, betul-betul diejawantahkan oleh PWI dan Laskar Sabila. Inilah Yalal Waton. Menunjukkan Yalal Waton kaleng-kaleng, tapi ini Yalal Waton, Yalal Waton seperti yang lahir dari hati nurani bahwa Al-Hasbullah. Maka diterjemahkan oleh PWI dan Laskar Sabila. Saudara-saudara sekalian, kita berdiri di atas bumi ini adalah hakul dakwah, satu area dakwah Islamiyah. Area dakwah itu zaman dulu macam-macam, dari mulai Majapahit, Islam, Demak, Bintoro, Sultan Ternate, Sultan Babullah, ada Kesultanan Borneo, Kesultanan Pasai Samudra, Pasai Siak. Semua ada hak berdakwah. Kita ini ada hak berdakwah. Kenapa satu? Kita adalah anak bangsa yang menolak siapapun yang ingin memiliki bangsa Indonesia selain bangsa Indonesia. Siapapun yang ingin menguasai Indonesia dengan cara-cara yang tidak benar, maka kita ini anak bangsa yang berani dan langsung tegas kita tolak dan kita langsung menghadapi. Itulah dari kita Laskar Sabila. Masya Allah, insya Allah
dari kita Laskar Sabilillah itu jangankan pergerakannya, lambangnya pun Laskar Sabilillah, lambang gunung, lambang bunga puja kusuma, lambang NKRI, ada keris, ada pedangnya Sayyidina Ali, ada gambar dada Nahdlatul Ulamanya, insya Allah akan menggetarkan dada-dada bumi Indonesia yang sahabat. Maka kalian bersyukurlah ketika kalian itu dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hak dakwah. Ini persis perjuangannya sama dengan sahabat baginda Rasulullah SAW. Ada yang ambivalen, ada yang takut, ada yang minta izin, ada yang kepentingan dunia, ada yang kepentingan pribadi, ada yang pura-pura cinta nyatanya tidak, ada yang bersumpah demi Allah tapi nyatanya bohong, ada yang minta izin, ada yang banyak alasan, macam-macam. Tapi ada perjuangan sejati. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir. Kalau seandainya kamu maju 100 orang akan mengalahkan 200 orang. Kalau maju kalian 200 orang akan mengalahkan 2000 orang. Kalau 2000 orang akan mengalahkan 20.000 orang. Itu jaminan kemenangan Allah. Yang penting kita bergerak. Ini kita menunjukkan di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala pergerakan kebangsaan, pergerakan cinta terhadap negara, cinta terhadap bangsa, dan kita menolak siapapun orang yang termasuk Bang Alwi yang ingin mempercundangi bangsa kita, merendahkan bangsa kita, kemudian membuat nasab palsu dan segala palsu. Maka PWI Laskar Sabilillah adalah warga Indonesia yang tegas menolak dan akan menghadapi mereka. Maka sementara ini makanya pergerakan yang paling tegas adalah pergerakan kita. Aduh, saya pada waktu masalah berkaitan dengan Jepang yang betul jelas di depan mata, sejarahnya dibelokkan, organisasinya diambil. Saya ingin ada pernyataan tegas dari beberapa pengurus NU, dari Anwar, dari Ranting, kemudian kabupaten sampai wilayah. Tapi sampai detik ini, sampai masalah itu selesai, tidak saya dengar. Justru yang bergerak adalah Laskar Sabilillah. Itu Laskar Sabilillah di Demak, Bintoro, berkurang di Yogyakarta, Banyumas. Kalau seandainya Lutfi bin Yahya mengadakan muktamar palsu ini, maka kami Laskar Sabilillah akan menghidupkan Pekalongan. Luar biasa. Gagahnya kalian. Inilah adalah putra-putra bangsa berdua yang memiliki mentalitas baja, yang gagah menghadapi siapapun, yang dia mudah ditubuhkan, dia mudah dibohongi oleh siapa. Inilah saudara-saudara sekalian makna daripada sebuah perjuangan. Maka itu saudara-saudara sekalian, kita tahu rintangannya sangat banyak sekali, tapi kita tetap melaksanakan apa adanya. Banyak framing, banyak fitnah, jangan mundur kalian. Jangan mundur kalian. Sejengkal pun jangan mundur kalian. Jangan takut sama framing, jangan takut sama fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang juga difitnah. Apa difitnahnya? Kata orang mengatakan Muhammad ini pemecah belah, itu kata Abu Jahal laknatullah alaih. Muhammad pemecah belah, Muhammad itu buat rusuh Arab yang tadinya tenang sekarang rusuh gara-gara Muhammad. Saudara-saudara, framing tentang bahwa kita pemecah belah, Musa buat iman pemecah belah, sudah biasa. Nabi Muhammad pada waktu memperjuangkan yang hak itu pasti di framing seperti itu. Saya mau cerita, ada sebuah cerita, ada orang punya anak perempuan, sudah umur kira-kira 20 tahunan, kemudian mau dikawinkan.
Begitu mau dikawinkan, itu bapaknya tiba-tiba mendatangi pakar dokter DNA. Akhirnya ngobrol, ada apa Pak? Begini dong, saya mau bicara fakta karena saya sangat sayang kepada anak saya. Kenapa Pak? Saya ini pengen tes DNA Pak dokter. Kenapa? Bapak meragukan anaknya Bapak. Kata si Bapak begini Pak, saya itu kok agak ragu kalau ini anak saya yang asli, walaupun saya sudah sayang karena ini memang anak saya, tapi secara DNA saya agak ragu. Kenapa Bapak meragukan? Jadi saya kan tugasnya di luar Pak. Kemudian ada cerita bahwasannya teman-temannya istri itu suka datang ke rumahnya. Itu ada satu orang yang selalu datang rutin laki-laki tanpa diketahui oleh siapapun. Begitu saya datang ke sini, tidak lama kemudian istri saya hamil. Ini yang mengganjal saya. Saya sayang kepada anak saya cinta kepada anak saya itu. Anak saya nggak punya salah apa-apa, tapi saya juga nggak mau dong menghancurkan anak saya. Kenapa Pak? Artinya di dalam hukum Islam Pak, saya agama Islam, kalau seandainya walinya saya dia mau kawin, kalau walinya saya kan berarti saya sebetulnya bukan walinya. Kalau mengurus DNA itu bukan orang biasa, apa bukan anak saya? Kalau sudah menurut tes DNA ternyata bukan anak saya, berarti saya tidak sah jadi wali dan anak saya akan terjerumus dalam perzinahan dengan suaminya. Saya tidak mau Pak menghancurkan anak saya berzina terus gara-gara kesalahan orang tuanya. Anak saya nggak salah, saya sayang kepada dia. Jadi gimana Bapak? Saya ingin Pak supaya SDN. Oke. Tapi Bapak tahu resikonya? Resiko apapun akan saya hadapi. Resikonya nanti pasti akan geger. Saya tidak apa-apa demi untuk sebuah hal yang hak, kebenaran, pasti ada geger. Tapi akan saya katakan itulah yang hak. Akhirnya kemudian tes DNA. Begitu tes DNA, hasilnya sangat menakjubkan. Apa? Ternyata si anak perempuan itu berbeda DNA dengan dia. Bagaimana pergolakannya seorang bapak yang mengurusi anaknya dari kecil, seorang anak perempuan yang sudah dekat sama bapaknya, dikasih tahu dia itu bukan anak saya secara biologis. Perjuangan yang luar biasa. Inilah PDI dan saudara kita. Bagaimana caranya yang sudah dari kecil dibina anak saya dengan tautan nurani dan mentalitas yang sudah tidak bisa dikisahkan. Tapi kata bapaknya, demi yang hak akan saya katakan. Kanjeng Nabi mengajari saya, ulil haqqa walau kana burhan. Katakan yang hak walau dipaham. Maka akhirnya dipanggillah si anak itu. Begitu dipanggil si anaknya, begitu disodorkan tes DNA-nya, kemudian itu akhirnya si anaknya menangis. Kata si anaknya mengatakan, bapak jangan tinggalkan saya. Kata bapaknya bilang, nah, abang gak tinggalin. Justru bapak itu sayang kepada kamu. Bapak nggak mau ketika jadi wali, akhirnya bapak sebetulnya bukan wali kamu. Akhirnya kamu akan terjerumus pada perzinahan. Bapak nggak mau. Maka dari itu bapak STM. Iya Pak, terima kasih. Si anak itu menerima. Tapi begitu ibu keluarganya karena dicari orang yang ternyata nggak ada, akhirnya pakai wali hakim, dia tidak bisa jadi. Ributlah keluarga itu. Ada yang memuji, ada yang mendukung, ada yang mencaci maki. Inilah perjuangan Wali Songo Laskar Sabilillah. Tapi demi yang hak harus kita katakan. Saya kira tidak jauh berbeda itu sih saudara. Jadi kalau kita di framing buat geger kok jadi masalah, karena memang yang namanya bicara yang hak mesti agak geger. Ya ini bikin ribut aja, bikin ribut memang kalau ada maling harus diributin. Bisa nggak kalian itu di kampung kalian kalau nangkep maling pakai maling atau pakai bisik-bisikan? Gimana kalian ngejarnya?
bangun nggak? Bangun nggak? Malik, makanya ada keuntungannya. Malik, ada banjir, ada keuntungannya. Anak saya nggak punya salah apa-apa, tapi saya juga nggak mau dong menghancurkan anak saya. Kenapa, Pak? Artinya di dalam hukum Islam, Pak, saya agama Islam, kalau seandainya walinya saya dia mau kawin, kalau walinya saya kan berarti saya sebetulnya bukan walinya. Kalau mengurus DNA itu bukan orang biasa, apa bukan anak saya? Kalau semua menurut DNA ternyata bukan anak saya, berarti saya tidak sah jadi wali dan anak saya akan terjerumus dalam perzinahan dengan suami. Saya tidak mau menghancurkan anak saya berzina terus gara-gara kesalahan orang tuanya. Anak saya nggak salah, saya kepada dia. Jadi gimana, Bapak? Saya ingin, Pak, supaya SDN, oke. Tapi Bapak tahu resikonya, resiko apapun akan saya hadapi. Resikonya nanti pasti akan geger. Saya tidak apa-apa demi untuk sebuah hal yang hak, kebenaran, pasti ada geger. Tapi akan saya katakan itulah yang hak. Akhirnya kemudian SDNA. Begitu SDNA, hasilnya sangat menakjubkan. Apa? Ternyata si anak perempuan itu berbeda DNA dengan dia. Bagaimana pergolakannya seorang bapak yang mengurusi anaknya dari kecil, seorang anak perempuan yang sudah dekat sama bapaknya, dikasih tahu dia itu bukan anak saya secara biologis. Perjuangan yang luar biasa. Inilah PDI dan Laskar Sabila. Bagaimana caranya yang sudah dari kecil dibina anak saya dengan tautan nurani dan mentalitas yang sudah tidak bisa dikisahkan. Tapi kata bapaknya, demi yang hak akan saya katakan. Kanjeng Nabi mengajari saya, ulil haqqa walau kana murran. Katakan yang hak walau dipaham. Maka akhirnya dipanggillah si anak itu. Begitu dipanggil si anaknya, diurus-urus. Begitu disodorkan SDNA-nya, kemudian itu akhirnya si anaknya menangis. Kata si anaknya mengatakan, Bapak jangan tinggalkan saya. Kata bapaknya bilang, nah, Bapak nggak tinggalin. Justru Bapak itu sayang kepada kamu. Bapak nggak mau ketika jadi wali, akhirnya Bapak sebetulnya bukan wali kamu. Akhirnya kamu akan terjerumus pada perzinahan. Bapak nggak mau. Maka dari itu Bapak SDN, iya Pak, terima kasih. Si anak itu menerima. Tapi begitu ibu keluarganya karena dicari orang yang ternyata nggak ada, akhirnya pakai wali hakim, dia tidak bisa jadi. Ributlah keluarga itu. Ada yang memuji, ada yang mendukung, ada yang mencaci maki. Inilah perjuangan Wali Songo Laskar Sabila. Tapi demi yang hak harus dikatakan hak. Saya kira tidak jauh berbeda itu sih saudara. Jadi kalau kita di framing buat geger kok jadi masalah, karena memang yang namanya bicara yang hak mesti agak geger. Ya ini bikin ribut aja, bikin ribut memang kalau ada maling harus diributin. Bisa nggak kalian itu di kampung kalian kalau nangkep maling, apa maling atau kalian bisik-bisikan? Gimana kalian ngejarnya? Bangun nggak? Maling. Makanya ada keuntungannya. Ada banjir, ada keuntungannya. Memang surat kita dapat biar bangun semua itu ada maling. Jadi masalah itu menurut saya nggak jadi masalah. Apalagi itu saudara-saudara sekalian. Inilah makanya perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila di tahun 2003, 2004, 2005 ini adalah sebagai tongkat pertama, paku beton dasar cakar ayam pondasi yang harus kita bangun dengan soliditas bagaikan baja, mentalitas yang lebih daripada yang lainnya. Kalian ini as-sabiqunal awwalun. Maka dari itu saya harapkan apapun sikapnya, apapun alasannya, jargon kalian adalah satu, rapat dan barisan. Apapun ceritanya, apapun alasannya, jargon kalian satu, clear, pikir.
karena ini untuk kebermanfaatan. Dari saya cukup sekian saja. Nanti insya Allah ada Pak Jenderal dulu. Beliau ini masih saudara saya. Makanya apa namanya, cuma lebih ganteng beliau sedikit. Saya banyak juga. Lebih ganteng saya banyak, lebih ganteng beliau sedikit. Moga-moga Pak Dudo ditambahi kesehatannya, ditambahi rezekinya, ditambahi istrinya. Nggak tahu nih, Jenderal berani enggak? Dan saudara-saudara sekalian, nanti akan mendengarkan arahan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.